Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat jumpa lagi di hari yang baru ini, hari Minggu, hari Tuhan. Mari kita awali renungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, hari kelahiran Putramu yang kami rayakan semakin mendekat. Biarlah hati kami terbuka seperti Ibu Maria untuk menyambut kasih-Mu yang nyata dalam diri Sang Penyelamat dunia yang datang di tengah-tengah kami. Bukalah hati kami untuk firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, bacaan pada hari Minggu keempat masa Adventus ini, hari Minggu terakhir dalam memasuki hari Natal yang akan datang. Dalam bacaan-bacaan suci hari Minggu ini, kita mendengarkan kuasa besar yang Tuhan Allah janjikan kepada Daud hambanya, dan Tuhan janjikan kepada Maria bahwa anak yang dilahirkan, Yesus, akan berkuasa dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Namun, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, apa yang terjadi? Kerajaan Daud di Timur Tengah, dia menguasai negara, menguasai negeri yang hanya pada tingkat ketiga saja, tidak terlalu terkenal. Lalu Yesus, siapa Maria? Maria anak seorang petani.
Yosef seorang tukang kayu, dan Yesus yang mereka lahirkan itu berjalan berkeliling untuk berkhotbah, dan akhirnya ia disalibkan sebagai seorang penjahat. Pertanyaan kita, di mana kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka? Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kuasa mereka bukanlah dalam hal kekayaan atau persenjataan atau berkuasa di bidang politik. Kuasa mereka itu adalah atas pikiran dan hati manusia. Segala kerajaan yang pernah berkuasa di dunia ini telah hilang tanpa bekas. Namun apa yang diwartakan oleh Yesus Kristus tidak pernah berakhir, tetap hidup sepanjang masa. Warta gembira yang diwartakan oleh Yesus telah menginspirasi sekian banyak orang sepanjang masa, sehingga demikian berani orang dapat bersaksi tentang Dia. Setia, yakin, penuh dermawan, mau mengampuni, ramah. Bahkan ada sekian banyak orang yang berani mempersembahkan seluruh hidupnya sebagai biarawan-biarawati, imam, untuk mewartakan kabar baik yang telah diterima dari Yesus Sang Penyelamat, rela menyerahkan hidupnya untuk setia kepadanya. Perayaan Natal yang dirayakan dengan meriah sepanjang masa di segala tempat di kota maupun di desa-desa untuk mengenangkan Dia yang datang di tengah kita hingga saat ini. Tersebar kartu-kartu Natal untuk menyebarkan kepada dunia tentang kasih Allah yang datang tinggal di tengah kita hingga saat ini. Lagu-lagu Natal yang indah yang didengungkan sepanjang masa tidak pernah membosankan manusia. Semuanya sangat menyentuh hati orang. Banyak orang pada hari Natal berkumpul, keluarga besar berkumpul, berdamai, saling memberikan hadiah, berbagi kepada orang-orang miskin, karena cinta mereka pada Yesus Sang Penyelamat dunia. Pertanyaan bagi kita sekalian, apakah di akhir persiapan untuk hari Natal ini, adakah di hati Anda dan saya tempat untuk Yesus, sehingga kita pun bisa membuktikan kasih-Nya kepada dunia kita? Semoga dari kandang Betlehem, bayi Yesus, Yosef dan Maria, serta para gembala mengajar kita untuk berubah tingkah laku kita menjadi semakin lebih baik demi cinta kita kepada Yesus Sang Penyelamat kita. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, hari yang agung telah mendekat. Kami akan menerima ungkapan kasih-Mu dalam peristiwa Natal. Putra-Mu menjadi manusia dan tinggal di tengah kami. Semoga di hati kami ada tempat untuk kasih-Mu bisa bersemi, dan hidup kami boleh menjadi bukti cinta-Mu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekeluarga, mereka yang sakit dan persiapan hati kita untuk merayakan Natal, diberkati, dikuatkan dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.